Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Tentu saja yang diniatkan kita untuk berhaji harus lebih meningkatkan persiapannya, persiapan fisik dan mentalnya, persiapan bekalnya, bekal manasiknya, bekal biayanya, dan segala sesuatu yang terkait dengan ibadah haji semaksimal mungkin kita persiapkan. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup manusia dengan ibadah haji yang Allah fasilitasi kepada hamba-hambanya, ini sungguh sebagai tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya. Hatunuhun bahkan di matunuhun didoakan haji denya. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan, mari kita syukuri. Kita ingat perjalanan Nabi Adam alaihissalam ketika menghuni surga Aden yang penuh kenikmatan karena taatnya kepada Allah. Tapi ada makhluk yang iri hati namanya iblis. Dengan satu kisah yang cukup menjadi pelajaran bagi kita, akhirnya Nabi Adam pun menjadi penghuni muka bumi. Tetapi Allah menjamin, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mengikuti petunjuk dari Allah, tidak ada takut, tiada sedih selama perjalanan hidup ini. Maka kita sebagai keturunan anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang kini mendapat anugerah istimewa untuk menyelamatkan rute perjalanan dari surga ke dunia, harus kembali lagi rutenya ke surga Aden yang penuh kenikmatan. Turunlah aturan dari Allah Ta'ala untuk menyelamatkan anak cucu Adam. Diberikanlah Al-Quranul Karim, diturunkanlah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang bisa menjadi teladan bagi kita dengan bekal Al-Quran dan sunnahnya, sehingga kita bisa meniti perjalanan yang mulia dunia dan akhirat. Di antara anugerah istimewa yang harus kita syukuri adalah tentang fasilitas ibadah haji. Mari kita kaji bersama. Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tiadalah balasannya kecuali surga. Tentu wajib kita pahami,
Ini cinta Allah kepada hambanya yang menjadi penghuni muka bumi yang harus kembali satu saat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal tiba, tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipundurkan. Yang jelas tepat waktu, dan kita mesti mempersiapkan itu. Kalau dalam bahasa Arabnya kita kenal, kita harus isti'dadun lil mauti qabla liqa'il maut. Mempersiapkan diri menghadapi maut itu sebelum tiba saatnya. Dan justru kematian inilah bagian yang sangat dahsyat terbesar yang harus dipersiapkan. Apa kaitannya dengan haji? Kalau Nabi mengatakan haji mabrur itu balasannya adalah surga, sesungguhnya kita harus memahami Allah karena cinta kasih sayangnya pada hambanya. Wahai hambaku, beruntung bagi kamu, aku fasilitasi nih untuk berhaji. Kalau kamu meraih haji yang mabrur, maka perjalanan hidup proteinnya benar akan menuju surga. Karena Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Bagi yang sudah berhaji, kita berdoa semoga kita bisa memelihara kemabruran dan bisa mewujudkan mabrurnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Allah sudah membuat rute perjalanan sehingga bisa kembali lagi ke kampung halaman yang sebenarnya. Bagi yang akan berhaji, tentu saja ini wajib dipersiapkan, jangan setengah-setengah, ya harus full persiapan, karena ini adalah satu jalan yang Allah berikan untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mukadimah dalam kajian kita. Selanjutnya, ibadah haji itu kita kenal ada haji kiron, dimana kalau haji kiron itu niat disatukan antara umroh dan hajinya, berpakaian ihram dan tidak dibuka sebelum selesai tanggal 10, baru bisa berganti tanggal 10, dan ini termasuk cukup berat juga. Kemudian haji ifrad itu mendahulukan dulu hajinya, setelah selesai itu kemudian umrohnya, dan baju tetap dipakai. Dan Rasul ketika melihat ada sahabatnya yang niat haji kiron, yang niat haji ifrad, beliau mengatakan yang tidak membawa binatang, artinya hadyu atau bisa disebut juga dam, maka hendaklah ganti, robah niatnya supaya menjadi haji tamatu. Jadi haji tamatu adalah haji bersenang-senang. Kenapa disebut bersenang-senang? Bukan kita santai, bukan kita menyepelekan, tapi ada jeda. Haji tamattu dimulai dengan umroh dulu, pakaian bisa ganti menuju tanggal 8 Zulhijjah, dan dari situ mulailah niat untuk berhajinya dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apabila tanggal 12 mau kembali ke Makkah pun tidak apa-apa. Dalam Al-Quran disebutkan itu namanya di nafar awal. Ingin menyempurnakan, maka tanggal 13 baru pulang dengan predikat nafar sani. Selesai itu semua, maka tentu saja pelaksanaannya ada beberapa tata cara. Kelengkapan dari ibadah haji itu ada yang namanya ziarah. Zara yazuru ziaratan, artinya berkunjung, tapi bukan sembarang kunjungan. Dan ziarah yang diarahkan Rasul ke tempat yang bersejarah dengan niat untuk ziarah, dan tujuannya insya Allah dapat meningkatkan kualitas iman kita. Satu contoh, misalnya kita ziarah, kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Gua Hiro, di mana tempat
menerima wahyu yang pertama di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan di situ kita bisa melihat gagah megahnya Gua Hiro. Di depan kurang lebih 3 meter persegi halamannya sudah dipilihkan oleh Allah tempat tahanus, yaitu menginginkan jauh dari masyarakat penyembah berhala, dan Nabi dipilihkan Allah di situ. Nyaman, tenang, tentram, kokoh, kuat. Batu-batu sudah betul-betul halus, tidak ada yang mungkin keras-keras, yang tidak ada yang yang tajam-tajam. Masuknya bukan dari atas, yaitu dari sampingnya. Mungkin orang yang gemuk agak sulit, akan tetapi segemuk apapun insya Allah bisa dengan cara miring. Kemudian dari sebelah selatannya ada juga kayak ventilasi, tak bisa dimasuki. Dan dari atas sudah kelihatan orang berdesakan. Untuk masuk saja ke dalam ada yang sampai 2 jam baru masuk. Kenapa? Berebutan. Tapi tidak ada ibadah di situ. Hanya kita tafakur, tadabur, dan menyaksikan di sinilah tempatnya Nabi pertama kali menerima wahyu. Bahkan sudah ada tegal-tegal di bawah, dan tidak ada sholat gua, tidak ada. Ya, di situ hanya untuk menyaksikan betapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rasulnya untuk tahanus, berada di situ di ibadah, menjauhkan dari para penyembah berhala. Bayangkan oleh kita yang sekarang saja naik ke atas betul jarak 600 meter, tapi dari bawah sudah mulai menukik ke atas, ya, mendaki ke atas. Iyalah kalau usia 50-an itu kurang lebih 2 jaman lah, jadi PP 4 jam. Tetapi puas, istirahat sebentar di atas. Setiap perjalanan juga di situ ada teh susu, ada roti, tetap ada. Nah, kalau ada orang foto-fotoan itu bukan gaya, karena ngaso saja sambil istirahat. Selesai itu semua, maka dapat dibayangkan hebatnya Rasulullah SAW. Orang-orang yang mencoba mendaki seperti itu, betapa beratnya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan itu semua, ada suatu niat menjauhi dari peribadatan yang dilakukan oleh jahiliyah penyembah berhala. Dan kita juga nanti ada ziarah ke Gua Sur. Bagaimana Gua Sur? Di mana Allah menyelamatkan Rasulullah SAW hanya dengan membuat sarang laba-laba, hanya membuat agar seekor burung mengeram. Rusaklah, kabur cara berpikir orang-orang kafir yang memburu Nabi, sebab pikirannya, logikanya tidak menerima. Dan Allah sengaja mengaburkan cara berpikirnya. Mana mungkin Muhammad datang ke sini, walaupun telapaknya dari bawah sudah kelihatan, tapi dia tentang dengan pikirannya sendiri yang sudah disesatkan oleh Allah karena niatnya niat jahat. Mereka punya pemikiran tidak mungkin di sini. Laba sarangnya harus rusak. Burung mengeram itu harus hengkang dari situ. Begitulah kalau Allah ingin menyelamatkan, bukan dengan peluru dan mesiu, cukup dengan caranya tersendiri sehingga Nabi selamat. 3 hari 3 malam Nabi di situ. Kita merenung, kita tafakur, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala punya seorang Nabi, sosok yang sangat kuat, yang akhirnya selamat juga diselamatkan oleh Allah. Dan setelah itu kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah. Walaupun berat Nabi, setelah meninggalkan tempat itu, kemudian dilihatlah, wahai kota Makkah, aku dilahirkan di punggungmu, berat aku meninggalkanmu. Akan tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun ayat, ya, di mana ayat itu diceritakan bahwa sesungguhnya yang memerintahkan kepada engkau untuk berhijrah itu satu saat akan mengembalikan kamu tempat ini. Alladzi farada Al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Tenang Nabi, Jibril memberitahu, jangan khawatir, nanti Allah kembalikan lagi ke sini. Berangkatlah dari situ. Kita bukan sekadar untuk melihat, tapi tafakur, tadabur. Bagaimana perjuangan Rasulullah ketika mengemban tugas, yaitu agar membumikan Al-Quran,
menjadikan pedoman untuk keselamatan manusia dunia dan akhiratnya, agar rotonya benar asal dari surga kembali ke surga. Dan saat perjalanan Nabi, di dalam perjalanan itu Masya Allah, Abu Bakar saat itu membawa petunjuk arah. Karena Pak, kalau kurang jeli, kurang pengalaman, tidak seperti sekarang jalan lurus besar pakai bis dengan kecepatan yang tinggi, sopir sudah pada jago. Tapi dulu kan kalau angin berhembus, pasir-pasir berpindah. Orang yang sudah kenal kemarin di situ pasir menggunung, setelah besok ada angin topan yang besar, pindah lagi, bisa mengacaukan bagaimana pemikiran jalan sebenarnya. Diambillah salah seorang diantaranya Amir bin Fuhairah atau seorang lagi, dan kemudian bersama mendamping Abu Bakar dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau yang matre dengan program-program dari orang-orang kafirin Quraisy, maka diadakan sayembara, hidup atau mati, dapatkan Muhammad, dapat 100 ekor unta. Nah, akhirnya ada seorang yang tertarik dan saat itu menyusul. Nabi dibawa oleh Abu Bakar oleh petunjuk jalan, itu tidak jalan biasa, tapi jalannya menuju jalan yang tidak pernah dilakukan oleh orang, hanya beberapa orang tertentu, tapi bisa juga disusul orang ini. Nah, kemudian setelah kelihatan di depan ada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar dilihat oleh Rasulullah SAW. Sekali-kali Abu Bakar ke depan, sekali-kali ke kanan, terus ke kiri, ke belakang lagi. Heran bagi Nabi, bertanya, wahai sahabatku, kenapa kau ke depan? Ya Rasulullah, jangan-jangan ada yang mengintai di depan. Sebelum kau hadapi, aku yang menghadapi. Umur beda 1 tahun, umuran Nabi 1 tahun 41, Abu Bakar 40. Kemudian kenapa kau ke kanan dan ke kiri? Siapa tahu kiri kanan ada orang yang akan berbuat aniaya kepadamu. Sebelum kau hadapi, aku yang menghadapi. Dan kau di belakang, barangkali ada yang nguntit. Nah, itu hebatnya Abu Bakar Siddiq. Ketika di Gua Sur juga sudah ditunjukkan seperti apa seorang sahabat Abu Bakar, sampai setelah netesnya air mata Nabi yang asalnya tidak tahu, lalu Nabi terbangun, apa gerangan yang terjadi pada dirimu hai Abu Bakar? Nah, kalau engkau tidak bertanya, tidak mungkin aku jawab, tapi kau yang bertanya, aku jawab. Ternyata baju Abu Bakar sudah robek-robek. Ditanya, kenapa ini robek-robek? Dan saat itu Abu Bakar menyampaikan, tempat kita di sini asalnya penuh dengan binatang-binatang yang membahayakan. Ada kalajengking, ada ular yang benar-benar bisa membahayakan. Lalu aku robek baju, aku bulat tangan sehingga aku pindahkan semua. Akhirnya kita bisa menempati tempat ini. Begitu juga dalam perjalanan sampai datangnya di kota Madinah, dan selamatlah dengan panduan kawalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dari Makkah ke Madinah sekarang ini yang jaraknya kurang lebih 400 km, ditempuh mungkin kalau slow ya antara 4 atau 5 jam ya. Kalau dulu zaman tahun 96 itu sampai 6 jam ya, sekarang sudah lebih memungkinkan, lebih cepat lagi ya. Di pertengahan antara Makkah dan Madinah sekarang itu ada rumah makan besar, masjid yang besar, tempat beristirahat, tempat wudhunya sangat bagus, airnya sangat mengalir, dan rumah makan itu siap menyediakan siapapun yang datang ke sana. Beda dengan zaman dulu. Nah, ketika kita melaksanakan ziarah itu penuh dengan pemahaman seperti apa, mengenang perjuangan Nabi, sampai akhirnya Al-Quran ada di tangan kita, perjuangan yang tidak mudah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ke Gua Hiro, ke Gua Sur, kemudian nanti juga ada ke Jabal Rahmah ya. Di Jabal Rahmah orang bilang itu pertemuan antara Adam dan Hawa, yang sayangnya dikhawatirkan
terjadi perbuatan syirik sampai ada radius 2 meter itu sudah tidak boleh lagi jamaah-jamaah masuk ke tugunya, karena ada yang lempar KTP fotokopinya dan ada menuliskan nama, katanya bakal jadian kalau nanti ditabur antara calon istrinya dengan calon suaminya, atau dituliskan. Dan kreatif akan tetapi tidak terpuji, bahkan mengarah pada perbuatan syirik. Ketika diputihkan semuanya tugu, nah maka bawa catnya yang hitam. Setelah dihitamkan, tulisannya diganti dengan pilok yang putih. Kemarin ganti lagi dengan warnanya dipoles dengan biru. Ya, walau alam sekarang dengan apa. Yang jelas sudah dijaga, tidak boleh mendekat lagi ke tugu itu. Dan kita di situ bisa menafakuri perjalanan perjuangan seseorang orang tua dari seluruh umat manusia, Abul Bashar Adam alaihissalam, baru ketemu di situ. Kemudian ibu bapak sekalian, ziarah itu juga kita ziarah ke Masjid Kuba, masjid tempat pertama kali didirikan, dan di situ terpisah bapak dan ibu. Sekarang sudah diperluas seluas-luasnya halaman-halaman sehingga tidak lagi berdesakan. Tempat untuk ibu-ibu sholat, tempat untuk bapak terpisah. Tinggal pembimbing harus banyak memahami, jangan sampai nanti di situ kesulitan untuk kembali dan lain sebagainya. Kita juga bisa datang ke Masjid Kiblaten, masjid yang dulu pernah umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis, tapi turun juga ayat yang menyatakan hadapan diri ke Baitullah. Sebab ketika menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi mengatakan Muhammad sudah jadi Yahudi. Nasara juga mengatakan katanya bawa syariah, tapi ikut-ikutan juga. Sampai orang-orang Quraisy pun mengecam pada Nabi. Kita punya orang tua Ibrahim, kenapa tidak menghadap saja ke Baitullah? Nah, tetapi ketika diperintahkan Allah menghadap ke Baitullah, orang musyrikin juga tidak mau banyak yang mengikutinya, dan yang lain-lain juga itu menjadikan satu tetap kedengkian dan kedengkian. Tapi Nabi Muhammad sudah diselamatkan Allah, ya, dinul Islam, Baitullah sebagai arah kiblat untuk kita sholat, dan kemudian kita sekarang yang akan melaksanakan ibadah haji bukan lagi dari TV, bukan lagi kita dari gambar, insya Allah akan langsung datang ke situ melaksanakan tawaf keliling 7 kali, ada sa'inya, ya, dan kemudian berbagai persoalan ibadah haji ada di Haji Tamatu. Selanjutnya, apabila kita melihat baik ziarah ke Jabal Nur, ada Gua Hiro, atau Jabal Sur, Gua Sur, ada Jabal Rahmah, ada Tugu. Ada juga kita ke tempat-tempat di mana waktu itu ada 7 penjagaan. Di saat kafir Quraisy bersama-sama ingin menggempur Nabi, Nabi sudah di Madinah, dan di situ 7 pos penjagaan. Dan penjaga Nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya, itu sekarang sudah dijadikan satu masjid, namanya Masjid Khandaq, disebut juga Masjid 7. Dan parit-parit untuk menghadang orang-orang kafirin musyrikin Quraisy saat itu langsung sekarang dilihat sudah menjadi jalan aspal. Kalau dulu itu adalah parit-parit, panjangnya 5 km dan kedalamannya kurang lebih 3 meteran, dan lebarnya juga antara 3 dan 4. Bayangkan kalau mereka menyerbu harus masuk di situ kalau berani. Padahal di sini sudah siap pasukan-pasukan panah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah menjadi pelajaran bagi kita. Makanya ziarah adalah upaya agar kita bisa meningkatkan kualitas iman kita. Dan tak kalah pentingnya juga kita ke Jabal Uhud. Uhud itu satu, jadi gunung-gunung yang begitu ada di sekitar itu kayak menyatu menjadi satu. Adapun yang suka ditaiki itu bukan Bukit Uhud, tapi itu Jabal Rumat. Dulu tinggi,
karena sudah 15 abad dipijak manusia oleh yang melaksanakan ibadah haji sedang ziarah itu turun. Apa pentingnya? Di situ pentingnya sesungguhnya adalah ziarah kubur kepada para syuhada, kepada para syuhada di situ, ya. Hamzah, kemudian 2 sahabat yang lain-lainnya banyak juga. Makanya di situ ada mahasiswa dari Universitas Madinah yang nungguin. Kalau yang datang ziarahnya dari orang Indonesia dihadapi oleh mahasiswa Indonesia. Kalau yang datang dari orang Pakistan, yang menghadapi adalah orang itu. Sesuai dengan bangsanya yang ke situ, maka mahasiswa itu langsung memberikan panduan seperti apa di sini. Jangan salah untuk berziarah itu. Assalamualaikum ya ahla diyan minal mu'minin. Nah, wal muslimin wa inna insyaallah bikum laikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiat. Nah, selamat sejahtera bagi Anda semua, hai ahli kubur. Ya. Nanti juga insya Allah kami menyusul kalian, ya. Kami mohon agar keselamatan kesejahteraan juga untuk kalian dan untuk kami, itu doanya. Nah, kemudian setiap kita kunjungan berziarah ke kubur, baik di Baqi Al-Gharqad yaitu di Madinah, atau tadi di Jabal Uhud, tempat yang dikeliling oleh pagar-pagar besi, itu adalah para syuhada di zaman itu. Sampai ada salah seorang sahabat, ya, yang kaget, yang lain melihat ada air turun dari langit dan langsung terjun di jenazah sebagai seorang syahid. Seorang sahabat bertanya, Rasul, apa yang terjadi? Malaikat sedang memandikan seorang syahid sahabat kita. Jadi mandikan langsung oleh malaikat yang saat itu, karena amalnya betul-betul ikhlas dalam membela dinul Islam. Kemudian kita juga berziarah ke tempat-tempat lain, dan kita kenal sekeliling Masjidil Haram ada tempat dilahirkan Nabi Muhammad SAW, supaya jangan dikultuskan. Sekarang sudah menjadi perpustakaan, dan kemudian banyak lagi tempat-tempat lain. Misalnya ada Masjid Jumat, masjid yang pertama kali didirikan di Madinah. Dan ibu bapak sekalian, ya, yang sekarang juga hadir di sini banyak yang akan berhaji. Nanti ketika ziarah itu ada 2 fasilitas. Ada fasilitas yang diberikan oleh maktab, tidak bayar apa-apa, ya, itu bersama-sama seluruh jamaah dari satu kloter. Ada fasilitas yang bersama-sama kita untuk mencarter bisnya. Nah, jadi pada saat-saat itulah kita ketika datang ke situ, jangan sampai lama di tempat bersejarah itu. Mari kita kaji di dalam bimbingan dan pelatihan, sehingga di bis komentar ketika turun paling foto-foto, setelah foto diberi berapa menit dan kembali. Dan banyak lagi tempat-tempat ziarah, ya, ziarah di Makkah, kemudian ziarah di Madinah. Nah, ziarah-ziarah di Makkah dan Madinah hendaklah kesemuanya dapat kita ikuti. Dan di museum sekarang ada bayar, Pak. Satu museum di depan Masjid Nabawi, ya, itu 40 bayarnya, yang satu 15, isi semua. Jangan sampai aduh sayang ya bayar. Apa sebabnya? Di situ banyak apa-apa yang dapat kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan al-Islam. Jadi kurang lebih berbekal 40 dan 15, 55 lah. Nah, kemudian ada juga museum-museum wahyu, Pak. Nah, di Mekah itu sekarang ada museum wahyu, dan kita masuk ke gua, ada kita misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kayak benar-benar kita di gua itu, ya. Dan ada juga perjalanan sampai sudah selesai itu kita menempati satu ruang seperti naik ke Gua Hira itu, ya, naik ke Gua Hira itu. Ketika kita diam di tempat itu, yang maju bukan kitanya, yang maju ada Gua Hiranya. Seakan-akan kita berada di puncaknya, persis seperti yang benar-benar mendaki langsung ke gua itu. Museum namanya apa? Museum Wahyu, yang baru beberapa tahun ini saja, yang dulu-dulu belum sempat itu. Dan konon
kabarnya informasi di situ nanti baik ke Gua Hiro atau Gua Sur akan ada kereta gantung. Kereta gantung yang ada sekarang baru ada di ziarah kalau kita ke Taif. Ada Masjid Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kemudian ada penyulingan minyak ros. Kemudian di situ juga banyak buah-buahan. Pertanian, perkebunan Saudi Arabia ada di Taif. Kita kenal Taif itu ketika Nabi mau berdakwah pada melempari. Dan Nabi Muhammad pada waktu ditawari oleh malaikat penjaga bumi, Rasul, aku malaikat penjaga bumi. Silahkan mintalah, Allah akan mengabulkan. Apa aku harus balikan tanah di bawah jadi di atas? Bagaimana jawab Nabi? Tidak. Aku ingin kalau orang tua tidak menerima dakwahku, mudah-mudahan ada anaknya. Kemudian kalau anaknya belum juga, mudah-mudahan cucunya. Tidak cucunya, cicitnya. Dan kemudian Nabi berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pimpinlah mereka, kaumku ini, kaumku Nabi. Fa innahum la ya'lamun. Mereka sampai begitu karena belum tahu. Sampai merangkak, Pak. Dan gitu, ada seorang pekebun yang namanya Adas di situ ya, beriman. Dan di tempatnya nanti pemandu akan menceritakan, oh ini kebun anggur yang dulu ya. Dan tidak lupa tukang es krim itu, karena walaupun dingin kayak Lembang ya, tetap kalau terik matahari waktu panas tetap ada panasnya. Dan kemudian di situ rumah-rumah makan selalu penuh. Kalau ingin ziarah ke situ, hendaklah sekali sebelumnya booking di rumah makan. Kalau tidak, dijamin keliling. Karena di situ semua sudah bisa charter di rumah makan. Betapa indahnya perjalanan haji itu. Nah, sekarang kembali, kalau kami belum menyampaikan semua ziarah ya. Nah, kita ringkaskannya saja, hanya sebagian yang kami sampaikan. Kita kembali, seperti apa haji tamattu itu? Haji tamattu itu, apabila kita berangkat, Republik Indonesia membagi menjadi 2 keberangkatan. Ada gelombang pertama dari Indonesia itu langsung ke Madinah. Nah, dan di Madinah kurang lebih 9 hari. Kemudian setelah 9 hari pergi ke Makkah, siap untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, mikot makanya yang dari Madinah itu di Bir Ali ya, atau Abyar Ali. Nah, di situ kita sudah memakai pakaian ihram dari hotel. Ketika pas sudah naik bis, baru kita katakan labbaik Allahumma umrotan, niat untuk umroh. Lalu talbiyah. Selesai itu datang ke Mekah. Orang sudah pada berjubel karena semua ibadah haji itu sama waktunya. Yang dari Indonesia untuk gelombang 2 sudah sampai, dari gelombang 1 dari Madinah ketemu semua nanti di Mekah. Kalau gelombang 2 dari Indonesia langsung ke Mekah, lewat Jeddah dulu kemudian ke Mekah. Berarti tumplek semua ya, kumpul semua ketika akan melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika datang di situ, maka orang-orang sudah bersiap-siap untuk berhaji. Gelombang 2 mikot makaninya itu di pesawat. Di pesawat dengan diberitahu oleh kru dari Saudi Airline. Nah, bagi orang-orang yang akan umroh, silahkan katakan labbaik Allahumma umrotan, dipandu. Nah, ada juga nanti dari Jeddah. Kalau dari Jeddah biasanya pembimbing membawa ke Kornul Manazil dulu lalu berangkat. Dan itu bagian masing-masing tergantung pada keyakinan di mana kita ini menjalani perjalanan hajinya, dan jangan menjadi satu pertengkaran satu dan lain. Selanjutnya, ketika kita di pesawat langsung melaksanakan ihlal ihram, pakaiannya harus sudah di Bekasi. Republik Indonesia mulai beberapa tahun yang lalu itu sudah mulai bahwa baju ihram dipakai seperti tahun kemarin 23, itu baju ihram dipakai di embarkasi Bekasi. Apa sebabnya? Dulu mulai tahun 19, 17, 18, terutama 18, tidak ada berhenti dulu, tidak ada berhenti di Jeddah dulu itu ya. Begitu turun langsung naik bis. Nah, kalau kita supaya jangan sampai belum siap, maka
Kementerian Agama Republik Indonesia 2023 kemarin mengumumkan bahwa hendaklah dari embarkasi masing-masing harus berpakaian ihram. Ketika saya tanya langsung di Jeddah itu, karena di Jeddah airnya sedikit, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji terus bertambah kuotanya. Kemudian di samping itu juga agar langsung tidak mengambil waktu di bandara, begitu turun, karena sudah lebay kalau umrah di pesawat 20 menit sebelum landing, jangan 15 menit sebab pesawat sangat cepat, jangan-jangan sudah lewat mikotnya Qarnul Manazil atau Yalamlam, maka 20 menit sebelum landing labbaik Allahumma umratan. Ada juga yang langsung di pesawat karena di belakang ada tempat untuk berpakaian, ya. Nah, kemudian setelah turun, kemudian kita naik bis, diambillah paspor, diberikan ke sopir, diamanatkan harus datang ke Syekh maktab yang ada di Makkah. Sopir ditatar oleh pemerintah Saudi, harus hafal bagaimana membimbing jamaah. Jadi bukan sekadar sopir harus tahu di mana maktabnya. Kemudian nanti ada mursid itu setelah datang ke sebuah tempat, mursid yang tahu di mana hotelnya mendamping sampai datang dan langsung diserahkan. Naik bukan pada mursid, bukan pemandu, tapi langsung sopir langsung ke syekhnya, serah terima, ada BAP-nya, setelah itu turun. Nah, ibu bapak sekalian, setelah kumpul di situ, nah kita melaksanakan umroh. Masjidil Haram sekarang sudah diperbesar, itu bisa menampung 3 juta orang. Di Masjidil sudah 3 juta. Tapi ada aturan untuk umroh kemarin, andai kata ingin di lantai bawah harus pakai ihram. Harus pakai, selain dari itu supaya jangan membludak di bawah, maka biasanya dia 2 atau 3. Kalau yang ingin terus di bawah pakai pakaian ihram. Tapi sungguhnya kita membohongi kita juga, karena bukan umroh yang pertama, sedangkan itu dipersiapkan untuk umroh yang pertama, tawaf yang pertama. Ringkas riwayat, ibadah haji tamattu dimulai dengan umroh, selesai baju ganti, menunggu tanggal 8 untuk perjalanan selanjutnya. Ada rute dari Mekah langsung ke Arafah, ada rute dari Mekah ke Mina dulu, ke Arafah, Musdalifah, Mekah, Mina, Mekah, Mina, Mekah. Selesai semua tanggal 13. Nah, itulah perjalanan ibadah haji tamattu. Nah, sekarang kalau rute sudah kita pahami, akan bertanya dalam diri, bagaimana perjalanannya? Masya Allah Pak, padat, tapi ibadah haji ada juga hiburannya. Setelah selesai ibadah haji, Masya Allah penuh Pak, toko-toko, ya, tempat-tempat belanja. Walaupun kita bukan tinggal di hotel itu, mencoba orang naik ke tempat plus, karena di situ banyak juga toko-toko lebih murah lagi. Nah, sedangkan yang pokoknya adalah ibadah haji tamattu itu setelah umroh kemudian haji dan ziarah. Selain daripada itu, kita harus tahu dalil-dalilnya kenapa begitu. Kemudian harus tahu larangan-larangannya, jangan sampai terus didam, karena di situ pelanggaran ada 3 macam sanksinya. Ada yang namanya dam, dendanya. Denda itu berupa apa? Ada kafarat, ya. Kemudian juga ada untuk pengganti, ya, yaitu yang satu misalnya melanggar, ada pohon dipetik. Nah, kalau pohon dipetik itu, wah, didam juga. Memberi makan 6 orang miskin, 1 kali makan harus serius 15 real. Kalau 3 kali makan berapa tuh? 45 yang murahnya saja, sebab di situ real bisa naik 42, 43 sampai 45, ya. Kalau digampangnya ngitung aja 4.000 kali 45 berapa Pak? 1 kali makan 15, ya bisa. Kalau yang ada di jajanan itu 5 real, tapi apa bisa terbalas
Semua pelanggaran kita lebih bagus yang bersih 15. 15 kali itu 45. 45 kali 4 berapa? 4 kali 4 16 ditambah 4 kali itu. Ya segitu aja Pak ya. Nah, itu bayangkan setelah selesai itu besok lagi ada pelanggaran pakai topi juga sama. Nah, kemudian ibu-ibu yang pakai cadar juga harus dibuka, dan kemudian kalau tidak dibuka sama juga. Dan jangan juga kaos kaki itu harus dipakai oleh ibu-ibu, bapak jangan pakai kaos kaki gitu. Nah, pelanggarannya seperti itu ya. Nah, jadi hal yang semacam ini jangan sampai didenda, dam lagi. Selalu satu dan lain harus saling mengingat. Yang penting untuk berangkat haji itu kita tidak sendiri. Nah, ini yang penting Pak, berhaji itu tempat yang dikunjungi bagi yang baru itu baru, kulturnya baru, bahasanya baru, walaupun sudah banyak yang bisa, tata caranya juga baru. Nah, oleh karena itu rombongan hendaklah kompak. Yang lebih tua dari kita saudara kita kakak, yang seumur saudara kita, di bawah kita adik kita, jauh lebih tua dari kita orang tua kita, jauh di bawah kita anak atau cucu kita. Kalau kita ingin bersaudara seperti itu dalam penataran bimbingan, hendaklah hadir. Kalau kita makan, maka ada kulkas, simpan buah-buahan, simpan makanan, barang-barang. Makan sekarang 3 kali, walaupun dikurangi living cost menjadi setengahnya. Kalau biasanya kan living cost itu 1.500, sekarang setengahnya karena dipakai makan pagi. Makan pagi itu nasi goreng ditambah dengan teri kacang atau goreng goreng telur, namanya omelet katanya. Kalau saya mah goreng telur aja lah. Nah ya, nah kemudian yang pakai kecap, setiap orang diberi fasilitasi, ada kecapnya, ada sambal ABC-nya, kemudian ada minumannya, ada kopinya, kemudian ada krimnya, ada gulanya, lengkap diberi setiap orang, bisa langsung nyeduh sendiri. Nah, ketika kita itu untuk kerjasama, makannya bersama. Kalau si A bawa dendeng kering, si B bawa teri kacang, si C membawa abon, si D membawa apalagi Pak yang biasa kering-kering, rendang kering. Nah, kita makan bisa 4 menu lauk pauk. Kalau menyendiri kita bawa abon terus. Nah, tapi kita bawa dendeng. Kalau barang-barang sepakat dari sini, kita bersaudara yuk, keluarga besar haji. Nah, kemudian setelah itu buah-buahan, datang ke situ beli jus Pak, beli apa, alat jus itu, juicer itu. Nah, di situ kalau saya beli apel, Pak Haji beli pir, ada yang bawa apalagi jeruk. Nah, kumpulkan, maka siang-siang itu ngejus langsung dibagikan. Nah, jadi semuanya bisa aneka ragam. Itulah persaudaraan haji, tidak sendiri-sendiri. Kemudian ziarah bersama dan dijelaskan oleh pemandunya sehingga selesai semua. Kalau sendiri-sendiri nanti kesannya bakal beda walaupun satu rombongan. Dan kalau ada sesuatu yang perlu dibantu jadi jauh dengan yang lain. Tetapi kalaupun kita ada kurang hafal, ada teman kita yang mengingatkan. Yang paling penting dalam tawaf, hendaklah kita bersama. Buatlah perahu, yang ibu-ibu di tengah, kemudian yang sepuh di tengah, benteng kiri kanan kita. Barang saja bisa dilihat sekarang di TV bagaimana cara untuk kebersamaan. Sa'i sama. Kemudian setelah itu lempar, paling padat saat melempar Pak. Nah, saya jelaskan saat melempar, mudah-mudahan jadi bekal juga bagi yang akan berhaji sekarang. Melempar itu harus kena, akan tetapi caranya jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri jelas akan kena arus yang berdesakan. Kalau tawaf masih slow. Kalau untuk lempar datang orang bersama-sama, satu keinginan,
bisa tergencat Pak satu dan selamen. Maka bentengi dengan perahu itu, lempar setelah dekat, dan jangan melempar ketika di awal. Di awal itu berdesakan. Kalau ini dinding itu pas jumlahnya 34, kalau dibagi dua berapa tuh? 17. Benar ya? Nah, 17 meter. Zaman 96 itu 80 cm, segi 4 80 cm. Tugu saya waktu itu sampai bagaikan di angkasa itu, di mana Apollo 13 itu ya. Nah, karena si sandal itu sampai 50 cm, jadi ketika jalan itu empuk begitu. Di atas sandal-sandal jepit, sandal-sandal yang bertebaran karena copot. Itu tahun 96 ke situ. Sekarang ini Saudi Arabia memfasilitasi, membuat jadi 34 ubin, satu ubin 50 cm. Jadi berapa tuh Pak? 17 melat. Nah, kalau ini dinding, lemparan jangan di awal, ke tengah dulu barisan, setelah setengahnya baru lempar ke situnya, insya Allah kosong, setidaknya tidak terlalu padat seperti di awal. Sekarang melempar itu ya, yang Allahumma jalul hajan mabruran hanya pada jumroh akobah. Ketika lempar jangan di sini, simpan dulu batu sebelah kiri. Nah, ini lempar. Sebab kalau di sini tujuhnya ya, ini jangan-jangan juga bisa berjatuhan. Ambil dari kantong langsung ke kiri dan lempar. Kalau ada lebih Pak, lebih. Sekarang lebih batunya, jangan coba-coba tambahkan, jangan. Kalau lebih sakuin lagi. Jadi jangan iseng. Saya pernah melihat pada satu ruangan yang sangat berdesakan itu, rupanya batunya habis Pak. Dia copot sandal kanan, sandal kiri, berdekat, dilempar. Sah tidak? Tidak. Lempar itu dengan batu, bukan dengan sandal. Ya, entah gimana itu di negerinya, bukan dari Indonesia lah, jelas ya. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadikan pencerahan tambahan dari yang sudah dimiliki oleh masing-masingnya. Selanjutnya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji itu indah, nikmat, penuh rasa haru. Apa indahnya? Belum pernah yang dilihat seindah seperti itu. Keduanya nikmat, capek Pak, capek dan penuh rasa haru. Bapak di sini orang kaya, Bapak di sini pejabat, pokoknya status sosial tinggi, sulit untuk menetes air mata. Tapi kalau sudah datang ke sana melihat Baitullah, kita menyadari bahwa kita bukan mimpi, tapi ini melaksanakan ibadah haji. Terutama ketika di Arafah, semua doa dikabul, minta ampunan diberi, minta jodoh diberi, minta rezeki banyak diberi, minta jabatan, apapun diseleksi oleh Allah, pantas orang ini berdoa serius akan dikabulkan. Bagaimana tidak nangis Pak? Bagaimana tidak nangis? Itu bukan mimpi, di situ kita benar sedang ibadah haji. Apabila ada kekurangan, sampaikan kepada Allah, ya Rob, inilah kemampuan kami, tapi Engkau Maha Pengampun Penyayang. Innaka antal azizul hakim. Kau itu adalah aziz, maha gagah, tapi hakim, maha bijak. Tapi ini yang dapat kami lakukan. Tidak ada yang tidak nangis Pak. Mata yang ini jadi bengkak. Kenapa bengkak? Tangisan satu tetesnya lebih bernilai dari mutiara, tangisan yang lebih bernilai dari permata. Kenapa? Di situ keinginan orang itu benar. Maka Nabi beramanat kepada semua jamaah, wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah kata hati di Arafah itu hakikatnya janji kamu kepada Allah. Contoh, betapa nikmatnya ibadah ya Rob. Kalau datang sampai ke negeri kami ingin tahajud, kami ingin berbakti yang benar dalam ibadah, meningkatkan kualitas. Itu hakikatnya sudah janji kepada Allah, disadari atau tidak. Oleh karena itu, andai kata satu saat ada iblis syaitan menggoda, sudah ada di negeri kami lagi, sudah berhaji, maka kata Nabi, ingatlah selalu kata hatimu di Arafah. Saya ulangi, ingatlah kata hati kita di Arafah.
Di Arafah sudah berjanji setia kepada Allah. Innal ahda kana mas'ula, setiap janji akan diminta tanggung jawab. Dan setelah selesai maka disitulah dirasakan. Kalau boleh saya tanya kepada ibu bapak, Pak, apakah mabrur itu di sini atau kontan dibayar oleh Allah di Saudi Arabia? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah seseorang mabrur dan tidaknya itu langsung diterima ketika sedang menyelesaikan ibadah atau di sini? Di sini, di situ. Kontan Allahumma, ya. Kontan, di situ saja mabrur sudah dirasa. Bagaikan kita beramal, Allah tidak nganjuk, tidak ngutang, langsung ada diterima. Bapak sekarang datang ke sini, langsung bahagia ditanam di hati Bapak. Langkah kanan tambah amal, langkah kiri dihapus dosa. Jadi tidak ada yang ngutang kalau itu. Apabila seseorang mabrur sudah dirasakan. Salah satu tanda kemabruran, ya, di situ Hasan Al Basri, ulama Basroh itu, ya, di dalam kitabnya Hidayatus Saliki ada 4 jilid lengkap. Jadi fikih 4 madhab. Kalau ingin berangkat ke sana, ya, bagus pelajari itu semualah. Jadi dasar kenapa Imam Hanafi gini, Imam Maliki ini, Syafi'i gini, Hambali gini, hakikatnya sama, berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dimana kita ingin meraih haji yang mabrur. Nah, ketika kita ini melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah kita upayakan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Khudu'ani manasikakum, ambil dariku tata cara ibadah ini. Kesimpulan, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semua bagaimana tentang haji, maka setidaknya ada gambaran bagi kita yang akan berangkat, terutama bagi pemula. Bukan kami ngajarin, sharing saja, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, ibadah haji tamattu mulai dulu dengan umroh, kemudian perjalanan hajinya. Kelengkapannya ikuti terus perjalanan ziarahnya. Tentang kebahagiaan lain, belanja. Insya Allah kalau masalah belanja tidak usah banyak dikaji, tapi kalau ada satu kesempatan, satu saat, mudah-mudahan kita kaji bersama. Barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Baik, alhamdulillah setelah kita mendengarkan tadi materi tentang kota Mekah, karena itu merupakan syiar daripada agama Islam. Untuk menghemat waktu, persilakan barangkali jemaah ada yang mau bertanya. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam haji atau umroh itu kan kita ada kata-kata badal. Nah, untuk membadalkan, sedangkan umroh dan haji itu adalah orang yang mampu fisik, mampu ekonomi, dan mampu jiwa, raga. Nah, bagi yang sudah meninggal itu kan dibadalkan, Pak. Nah, ini bagaimana hukumnya seperti itu. Kedua, mengenai dam, di mana dam itu kan yang memetik pohon tidak boleh dan lain-lainnya. Kalau memegang kiswah, Pak, itu kan wangi-wangian, itu dikena dam atau tidak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dengan dam dulu, ya. Jadi dam itu ada merupakan satu yang ringan seperti memetik dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian ada juga kalau orang yang mestinya, contohnya mestinya sedang di Mina, itu di Mina, tapi dia berada tidur di hotel, maka itu dam 1 ekor, ya. Jadi dam 1 ekor. Nah, kemudian kalau yang ringan cukup dengan adanya beri makan 6 orang miskin, ya. Nah, kemudian kita kalau adanya badal, karena ada hadis waktu itu seorang wanita
ketemu dengan Nabi Rasul, orang kami udah tua ya, kemudian kami menginginkan dia untuk melaksanakan. Jawab Nabi, hajikan. Berdasarkan hadis-hadis dari Nabi, maka walaupun orang itu karena tidak mampunya lalu diwakilkan oleh yang mampunya, itulah yang akan menjadi dasar adanya badal haji. Saya ulangi, dia tidak mampu karena tuanya atau mungkin sudah meninggal, nah kemudian diamanatkan agar untuk dibadalkan. Berdasarkan hadis itu ada. Tetapi ini juga ada yang mengatakan bahwa kalau orang sudah meninggal, ingkoto amaluhu, selesai amalnya ya. Nah kalau sudah selesai jadi tidak usah. Nah inilah yang berkembang. Tapi Timur Tengah ngambil bahwa badal haji ada sekalipun dia masih hidup tapi tak kuat, betul tak mampu, tapi yang mampu membadalkan. Berdasarkan hadis itulah maka Timur Tengah mengiyakan, mensahkan adanya badal. Barangkali Pak Haji itu yang dapat kami sampaikan. Yang lain? Yang memegang kiswah. Lain? Yang tidak pakai? Punten Pak, nganggo itu Pak. Kita masih pakai pakaian ihram. Nah, kita kadang-kadang orang berebutan untuk megang kiswah. Tutupnya Ka'bah itu kan wangi. Itu kan adam. Apa benar atau tidak seperti itu? Yang tidak pakai ihram, Memakai pakaian ihram, yang pakai pakaian ihram terus memegang kiswah. oh, Itu wangi-wangian. gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau boleh kita baca-baca, jadi tidak ada istilah usap-usap dengan itu, tidak ada. Tidak ada yang pakai usap-usap dengan pakaian ihram, bukan? Nah, tidak ada. Enggak, Bahkan maksudnya yang gini, saya lihat maksudnya gini Pak Haji, di Kici, kita lagi memakai pakaian ihram dalam hal umroh atau haji. ya. Nah, pada saat itu kan orang kadang tidak sadar ingin memegang atau mencium kiswah. Itu kan wangi. Sedangkan kita tidak boleh memakai wangi-wangian kalau kita pakai ihram. Nah, ini kena dam atau tidak? Iya, ngerti sekarang. Kalau tadi suaranya sayup-sayup. Ibu bapak sekalian, orang ingin mengecup, orang ingin mengusap. Nabi memberi kemudahan. Pertama istilam, ya. Kemudian meraba, ya. Kemudian bisa dari dekat, bisa dari jauh. Itu pelaksanaannya. Nah, sekarang kita ingin baik umroh ataupun tidak pakai kain. Mau pakai kain ataupun yang tidak pakai kain, karena hukumnya sunat untuk mengusap atau meraba. Kalau dalam kondisi yang mestinya meraba tapi jauh boleh dengan isyarat, maka tidak jadi apa-apa. Misalnya kita tidak mengusap padahal sudah pakai pakaian ihram, tidak apa-apa dari kejauhan. Nah, kemudian sekarang sudah dibuka bajunya tapi mau mengusap boleh, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian tidak ada hal yang memberatkan. Sekali lagi, apa begitu yang dimaksud, gimana? Tak Pak, benar Pak. Pakai itu. Coba kita pertanyaan. Iya, tadi kita sedangkan mengenakan ihram, kan ada larangan untuk memakai wangi-wangian. Nah, ketika kita ihram, Larangan pakai wangi-wangian. ya. Iya. Nah, ketika kita pakai ihram, kita mengusap kiswah. Kiswah sendiri kan wangi.
itu dikena dam atau tidak seperti itu? Kalau sedang ini itu diangkat ke atas Pak kiswahnya, dikeataskan. Tetapi kalaupun musab, yang dimusab bukan, kalau dalam hadis bukan kiswahnya, bukan Ka'bahnya. Yang diusap itu yang mau hajar aswadnya. Hajar aswadnya tidak tertutup oleh kain, maka tidak mungkin kita kena dengan wangi-wangian. Jadi misalnya kita mau mencium, pas dekat kacamata ditali, lalu diusap bismillahi wallahu akbar sambil mengusap. Kalau di kejauhan bismillahi wallahu akbar, lalu kita cium. Nah, di situ ada wangi-wangian. Wangi-wangian ini wangi-wangian yang dari kecrot oleh askar. Itu minyak hajar aswad. Kita tidak kena dam seperti itu, ya, karena kita langsung mengoles di situ. Makanya kalau sedang melaksanakan tawaf, janganlah mencium di saat kita sedang pakai ihram. Supaya apa? Supaya rombongan kita yang bareng tidak terganggu. Misalnya kita bersama ada satu rombongan, tidak akan terganggu. Nanti kalau ingin mencium hajar aswad luar dari ibadah itu, maka kita melaksanakan. Sebab kalau sudah di rombongan sendiri lepas, berarti dia lepas dari rombongannya. Saya sarankan supaya gampang saling menolong, yaitu mencium hajar aswadnya setelah selesai ibadah umroh yang wajibnya. Contohnya, saya biasanya ada 59 orang. Nah, tahun 2009 itu dibuat di bawah itu 3 lapis. Lapis pertama yang depan, yang di atasnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu pegang kepada pundak. Lapis kedua kemudian membentengi. Lapis ketiga, kalau ada yang mengganggu, hanya lapis 3 yang rusak. 1 dan 2 aman. Besoknya yang kemarin itu bisa mencium, menjadi lapis 3, lapis 2 maju. Semua 59, hanya 1 yang tidak, karena dia tidak mau. Itu Pak Jajat yang dari Cibuaya. Apa sebabnya? Dengan bersama begitu, karena ada 3 lapis itu gampang. Jadi Pak Haji diharapkan mencium hajar aswadnya di saat bukan yang wajibnya, supaya yang wajib tetap selesai semua. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa ada orang ingin mencium hajar aswad? Jawabnya, karena siapa yang mencium hajar aswad dapat ampunan. Sayangnya dari Indonesia dalam penataran suka bilang gini, maaf ya, jangan serius, jangan terlalu ingin, itu kan sunat, mengganggu yang lain sampai menyakiti itu juga tidak baik. Nah, akhirnya tidak banyak yang kerasan untuk mencium. Tapi kalau kita beri dorongan seperti Timur Tengah, siapa yang mengusap, mencium, maka dapat ampunan. Mudah-mudahan jadi dorongan ada. Tapi saya sarankan sebaiknya setelah selesai yang wajibnya. Berarti kita tidak pakai pakaian ihram. Walaupun pakaian hanya menyiasati, bisa di bawah Pak Haji. Sekarang yang sudah bisa di bawah. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan. Yang lain? Satu lagi Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ketika Agak keras Pak. Yang ingin saya tanyakan ketika haji yang dibilang tadi Ustadz yang pertama itu bisa melakukan umroh dulu ya Ustadz. Umroh. Nah, yang saya tanyakan gini, ketika melakukan umroh itu kan ada rukun yang dilaksanakan, yaitu tahallul ya Ustadz ya. Pak, Tahallul, mohon. memotong rambut. Nah, Ya. ketika umroh itu, apakah yang umroh pertama itu dia melakukan tahallul? Ada sebagian mungkin ada yang katanya boleh memotong sedikit, atau memang ditunda Boleh apa? Boleh apa? Boleh memotong sedikit, atau ditunda setelah nanti haji gitu kan? Apakah kalau misalkan ditunda itu ada damnya, atau misalkan memotong sebagian aja dulu gitu? Jadi mana yang betul gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik. Biasanya
yang umroh itu tidak gundul, hanya menggunting beberapa helai saja. Tetapi kita lihat di Timur Tengah setelah umroh langsung gundul. Nah, kemudian gundul dari Indonesia biasanya setelah lempar tanggal 10, jadi gundul total berdasarkan hadis, ya Allah ampuni dosa orang yang gundul, berilah rahmat, amin, kata orang yang gundul. Rasul saya dipendekin lagi, Rasul mendoakan, ya Allah ampuni orang-orang yang gundul, berilah rahmatmu, amin, kata orang yang gundul. Yang mendekin saja ini tanggal 10 ya teman. Ya Rasul saya dipendekin saja, seakan-akan tidak terdengar oleh Nabi. Doa lagi Nabi yang ketiga, ya Allah ampuni yang gundul, beri rahmatnya, amin. Rasul saya dipendekin nih, gimana? Jawab Nabi, begitu juga mohon diampuni yang dipendekin, beri juga rahmat. Berdasarkan 3:1, maka gundul tanggal 10 ke situ setelah lempar jumroh, maka itu yang paling diutamakan. Kalau kita melihat perjalanan ini, berarti Nabi saat itu tanggal 10 rambutnya kan panjang Nabi itu. Nah, ada yang tukang cukur itu dari sebelah sini motongnya, kata Nabi aiman awalan, kanan dulu. Nah baru ini ya, kita juga kalau nanti yang mau gundul kita dari sebelah kiri itu beritahu kanan dulu. Nah sampai habis semua. Khalid bin Walid mendapatkan beberapa helai rambut, diambil topinya diselapin, awas ini jangan dianggap cimat, bukan. Nah, masukin tuh. Setelah itu pas dalam satu peperangan sudah hampir loyo karena kuatnya lawan-lawan umat Nabi itu, maka Khalid berkata, ya Allah, di kepala ini, di topi ini ada beberapa helai rambut, saat itu betapa berjayanya umat Nabi, beri kemampuan pada kami, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar, memberi semangat kembali. Sekali lagi bukan cimat, hanya mengingatkan saat itu hebat, sekarang minta pertolongan supaya lebih hebat. Nah beberapa helai ini gambaran Nabi habis semua, dan rambut Nabi berebutan ngambil. Itu kejadian tanggal 10, berarti semua dilaksanakan di zaman Nabi tanggal 10. Kalau sekarang ada yang tanggal di waktu setelah selesai umrohnya kemudian digundul. Nah, kalau melihat dari hadis beberapa helai saja. Nah, tapi kalau kembali kepada sesungguhnya itu tahallul, dihalalkan. Nah, artinya dihalalkan ada cukur. Nah, yang kami dapati selama ini kalau dilihat banyak yang gundul langsung, terutama Timur Tengah dari Indonesia, dan kami panduan dalam hadis beberapa helai rambut saja. Dan insya Allah kami punya panduan ya, bisa saya kirim kalau ada nomor HP-nya. Buku kami yang kami tulis itu Inilah Haji Tamatu ya, dan insya Allah bisa di-share atau bisa dilihat Pak Teddy. Ada Pak Teddy enggak? Pak Teddy ada? Nah itu saya kirim, dan langsung sekarang saya kirim di sini bentuk PDF, dalil-dalilnya lengkap semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Hanya kalau mau silakan satu ini saja, dan kemudian gundulnya nanti seperti Nabi tanggal 10-an. Ada lagi yang lain? Mungkin cukup ya Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum selesai mari kita berdoa dulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa tabah sabarnya saudara-saudara kami dari mulai awal sampai sekarang senantiasa untuk mengikuti kajian ini. Berilah pada kami doa malaikat yang senantiasa bersama dengan satu rombongan yang mengkaji Al-Quran. Doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum wasi maulumahum. Doa malaikat itu, ya Allah ampuni dosanya, kemudian berilah rahmat dan luaskan ilmunya. Semoga kau berikan juga kepada kami yang tiga itu.
Ya Allah, berilah pada kami kemabruran ibadah haji kami yang sudah melaksanakan, semoga mabrurnya bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga bisa berangkat lagi menikmati perjalanan ibadah haji. Yang akan berhaji, semoga Kau berikan kemampuan lahir dan batinnya, segala bekalnya dengan bekal takwa, dan segala rizkinya rizki yang banyak, ilmunya sehat lahir batinnya, dan berilah kemabruran pada kami. Dan ya Allah, berilah pada kami keluarga sakinah, mawadah, warohmah, tambah ilmu, tambah rizki, sehat lahir batinnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.